Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki pertemuan ke-9 ini, Ibu yang menggantikan Ibu Indrawati sampai ke pertemuan ke-16. Materi kita mencakup bidang dan bola. Oke, Ibu share screen dulu. Belum muncul ini. Oke. Kalau Ibu share screen, ada nggak pertemuan ke-9 di tulisannya? Ada, Bu. Oke, apa? Yup. Oke. Kita lanjutkan pertemuan ke-9 ini dengan materi bentuk persamaan bidang ya. Ada bentuk persamaan bidang, persamaan normal bidang. Jadi kita berbicara masalah bidang. Kita lihat dulu definisinya nih. Bidang itu adalah unsur tak terdefinisi dalam geometri. Ada bidang lengkung, ada bidang datar. Kalau kita nyebut bidang saja berarti datar. Kalau tidak dispesifikasikan lengkung berarti datar, gitu ya. Kita bisa memodelkannya dengan permukaan lantai yang rata dan luas, yang tidak terbatas, ya. Meluas ke segala arah, jadi kita tidak mungkin menggambarkan bidang secara keseluruhan. Kita perlu batas-batas bidang, ya. Walaupun kita tahu batas itu tidak ada. Bidang biasanya kita gambarkan dalam bentuk jajaran genjang. Biasanya huruf abjad Yunani, alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Hasil pengamatan ini, kalau ada pengamatan terhadap bidang, kita bisa mengetahui 3 buah titik yang tidak segaris akan menentukan sebuah bidang. 2 buah titik yang tidak dapat menentukan, kalau 2 buah titik saja tidak dapat menentukan sebuah bidang. Ya. Melalui 2 buah titik dapat dibentuk garis. Melalui garis dapat dibuat banyak bidang. Dengan kata lain, melalui 2 buah titik dapat dibentuk banyak bidang. Itu ya. Kalau 2 buah titik saja tidak dapat menentukan bidang, tapi melalui 2 buah titik dapat dibentuk banyak bidang. Kemudian kedudukan bidang bisa berimpit, bisa sejajar, bisa berpotongan. Tapi 2 buah bidang tidak mungkin bersilangan. 2 buah berimpit kalau dia punya 3 buah titik persekutuan, kalau 2 buah bidang berimpit. Kalau sejajar tidak punya titik persekutuan, karena namanya sejajar. Kalau 2 buah bidang berpotongan bila kedua bidang tidak berimpit dan juga tidak sejajar. Perpotongannya bisa berupa garis lurus dan dinamakan garis potong atau garis tembus. Apabila kedua bidang potong itu adalah bidang alfa dan beta, maka garis potong kedua bidang itu dinyatakan alfa, beta. Kemudian ada beberapa aksioma bidang-bidang sejajar. Dikatakan sejajar kalau kedua buah bidang itu tidak punya titik persekutuan. Dikatakan sejajar kalau 2 buah garis berpotongan pada bidang yang satu, masing-masing sejajar dengan 2 garis perpotongan bidang yang lain. Kemudian bila 2 buah bidang yang sejajar dipotong oleh bidang yang ketiga, maka kedua garis potongnya sejajar. Ya. Kemudian ada aksioma bidang-bidang berpotongan tegak lurus. Sebuah ruang yang dibatasi oleh 2 buah bidang yang berpotongan itu dinamakan bidang 2. Itu bentuknya seperti ini. Bidang 2. Misalnya ada bidang V1, ada bidang V2, berpotongan membentuk bidang 2 dengan garis potongnya V1, V2. Garis potongan. Jadi ada 2 bidang gitu ya. Satu ada V2. Dia berpotongan, jadi membentuk lipatan seperti buku itu.
Bidang V1 dan V2 disebut sisi bidang 2 dan garis potongnya V1, V2 disebut rusuk bidang 2. Bidang V3 yang tegak lurus, potong gitu, pada garis V1, V2 disebut bidang tumpuan dari bidang 2. Bidang tumpuan memotong bidang V1 dan bidang V2. Menurut garis V1, V3 dan garis V2, V3 yang masing-masing tegak lurus pada V1, V2. Ini tegak lurus. Ini tegak lurus dan ini juga tegak lurus. Jadi ini semua tegak lurus. Ya. Sudut yang dibentuk oleh garis V1, V3 dan V2, V3 disebut sudut tumpuan. Ini adalah sudut tumpuan. Ya. Dalam geometri tadi ada bidang datar, bidang lengkung yang luas tidak terbatas. Dalam buku ini kita nyatakan bidang datar secara simbolis dengan V sama dengan 0. Jadi persamaan bidang V sama dengan 0 akan tertentu apabila diketahui 3 buah titik yang tidak segaris. Misalnya A, B, dan C. Misal, X yaitu X, Y, Z adalah sebarang titik pada V sama dengan 0. UX adalah vektor posisi, maka UX sama dengan X, Y, Z. Karena X min 0, Y min 0, Z min 0. Sama dengan ini. Kemudian OA adalah vektor posisi, maka OA X1, Y1, Z1. Ya, A-nya adalah X1, Y1, Z1. Berarti AB, B dikurang A. X2, AC, dan seterusnya. AX adalah lambda AB ditambah mu BC. Nilainya antara bintang egal sampai tanggal untuk lambda dan mu. Untuk setiap titik X pada bidang V sama dengan 0, OX sama dengan OA tambah AX. Ya kan? OX berarti tadi adalah OA tambah alpha beta, ini AX-nya digantikan dengan ini. Sehingga kita bisa wujudkan bentuk persamaan bidang seperti ini. Jadi kalau persamaan garis pada bidang cuma satu aja parameternya. Tapi kalau garis pada bidang jadi double. Ya. Jadi kita perlu 3 titik. X1, X2, X3. Ya. A, B, C. Persamaan ini, jadi satu-satu itu adalah persamaan vektoris karena berbentuk vektor. Pada bidang V sama dengan 0 melalui titik A, B, C. Dalam hal ini titik A merupakan titik tetap dengan AB berarti B X2 min X1 dan seterusnya. AC X3 min X1 seterusnya. A yang merupakan titik tetapnya. Dan A yang merupakan titik tetap itu merupakan vektor arah bidang V. Sama dengan 0. Apabila vektor arah bidang telah tertentu, misalnya A kecil, B kecil ini ada vektor arahnya, maka melalui sebuah titik A, jadi satu titik saja sudah bisa, tapi ada 2 vektor arah bidang tertentu. Bisa diubah tinggal seperti ini. Ya, lambda dan mu-nya. Titiknya X1, Y1, Z1. Ini adalah bentuk persamaan bidang melalui satu titik A dengan vektor arah A kecil dan B kecil. 1,2 ini bisa ditulis dalam bentuk parametrik. Kita samakan parameter-parameternya. X, Y, Z-nya. 1,3 itu merupakan bentuk persamaan bidang melalui sebuah titik A dengan vektor arah A dan B. Ya, ini persamaan parametriknya. Jadi dalam parameternya. Persamaan 1,3 akan memiliki harga parameter lambda dan mu yang tunggal. Bila, kalau kita lihat ini, nilai vektor arahnya sama dengan 0. Ya, dengan demikian persamaan 1,4 merupakan persamaan bidang yang melalui sebuah titik A dengan vektor arah A dan B. Nih. Jadi bentuk persamaannya seperti ini. Jadi X min X1, X-nya tetap, Y-nya tetap, Z-nya tetap, tinggal substitusikan nilai A, X1, Y1, Z1, dan 2 vektor arahnya. Ya.
Kemudian di sini, apabila dua vektor arah bidang AB dan AC adalah bentuknya diketahui seperti itu, maka 1,4 bisa kita gantikan. Ya kan? Tadi kan AB tadi adalah nih. Nih. Kita gantikan. Kita kembalikan lagi ke Oke, nih. Jadi kita ubah lagi nih. Di XA tadi kan. XA itu adalah X2 min X1 dan seterusnya. Jadi kita buat seperti ini adalah bentuk persamaan bidang melalui 3 buah titik. Jadi ini kalau mencari persamaan bidang yang melalui 3 buah titik. Kemudian kita lihat lagi yang parameter tadi, persamaan parameter tadi. Kalau kita eliminasi parameter lambda dan mu untuk memperoleh bentuk persamaan linear bidang V sama dengan 0 dengan AX tambah. Jadi ini bentuk umum ini ya. AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 dengan A-nya ini. YA min ini ya. Jadi A-nya mencarinya berarti YA ini ke sini. Berarti ya, dari sini YA YB, YA ZA ya, digantikan Z ini. Jadi ingatnya ini aja. Kalau A berarti YA ZA, kalau B berarti Z dengan X, kalau C X dengan Y. Ya. Nih. Kalau kita eliminasi channelnya jabarkan sendiri. Dengan D-nya adalah min AX1 plus BY1 plus CZ1. Ya. Kalau kita eliminasi parameternya. Jadi akan berbentuk persamaan umum bidang, bentuk umum persamaan linear bidang V. Ya, ini adalah bentuk umum persamaan linear bidang V. Contoh, ada persamaan disuruh menentukan jika melalui 3 buah titik. Karena cuma dinyatakan persamaan bidang, berarti kamu harus menjabarkan seluruh persamaan. Mulai dari vektoris, parametris, ya, gitu. Persamaan umum linearnya, gitu. Kalau vektoris, kita jadikan titik A-nya tetap. Apakah boleh, Bu, titik yang lain? Boleh. Tentu saja boleh. Kalau misalnya kamu mau jadikan B, berarti nanti dicari BA dan BC. Gitu. Atau CA dan CB. Gitu. Ya. Kalau misalkan A sebagai titik tetap, maka AB dan AC sebagai vektor arahnya pada bidang V sama dengan 0. Berarti ya AB, berarti B min A adalah 2 min 1, 3 min 1, 5 min 2. Yaitu 1, 2, 3. Ya. Kemudian kalau AC berarti 1 min 1, 3 min 1, 7 min 2 adalah 0, 2, 5. Ya, tuh. Ini dapat. Ini persamaan vektoris kita. Kemudian parametris. Kalau parametris, ya kita ubah jadi bentuk parameter dalam X, Y, dan Z-nya dari informasi ini. Berarti X sama dengan 1 plus lambda plus 1 plus lambda saja. Y-nya adalah 1 plus 2 lambda plus 2 mu dan seterusnya. Ya. Untuk linear bidang. Untuk persamaan linear bidang merupakan bentuk persamaan linear melalui satu titik A dengan vektor arahnya ini bentuk determinan 3 kali 3. Ya kan? Vektor normal bidang V sama dengan 0 adalah vektor yang tegak lurus pada kedua vektor arah bidang. Misalnya N adalah vektor normal bidang V sama dengan 0, maka N pasti tegak lurus A karena vektor normal, dan N tegak lurus B. Dengan demikian N sama dengan A kali B, pakai cross product. Kalau sudah cross product hubungannya dengan determinan matriks 3 kali 3. Berarti IJK 1, 2, 3 cross 0, 5, 2. Berarti apa ini? 2, 3, 2, 5. I min 1, 3, 0,
Kalau kita pakai ekspansi kofaktor, plus 1, 2, 0, 2, K. Ya. Berarti hasilnya berapa? 10 dikurang 6, 4. I min 0, 5 kurang 0 min 5. C 2 K. Ya. Ya, 4 min 5, 2. Persamaan bidang yang dicari adalah persamaan bidang yang melalui satu titik A dengan vektor normalnya ini. Gitu ya. Bentuk persamaan bidang melalui satu titik A dengan vektor normalnya ABC adalah ini, tinggal dimasukkan nilainya. Ya. A X min X1, jadi ini kalau mencari persamaan linearnya tadi, seperti ini saja boleh. Jadi, boleh langsung masukkan rumus tadi, kalau diketahui 3 titik, atau kita cari vektor arahnya, gitu loh. Kita pakai yang ini juga boleh. Ya, karena kan udah diketahui nih arah-arahnya. Pakai aja itu, proceed ke situ. Kemudian, baru kita cari pakai rumus ini. Masuk 1 titik. X min X1-nya tadi masukkan semuanya. A-nya kan udah tahu ABC. Vektor normalnya ABC ini 4 min 5, 2. Berarti ini A, ini B, ini C kita. Masukkan semuanya. Nih, A nih, sederhanakan. Ini yang disebut persamaan linier bidang. Dengan cara yang sama, kamu pasti bisa pakai rumus yang tadi. X min X1 nih. Kalau langsung kamu selesaikan. Nih, pakai ini juga bisa. Ya. Coba kamu pakai rumus ini. Harus bisa. X min 1, X2 min 1 semua. X, X2, X1, Y, Y2, Y3, Z, Z2, Z3. Pasti sama. Cuma mungkin agak sulit. Karena banyak variabelnya. Mungkin nanti takut keliru dalam cari nilainya. Tapi ini lihat, bentuk di atas saja tinggal X, Y, Z. Di bawah ini kan sudah angka semua nih. X2 min X1 kan angka berarti. Sama aja, mudah. Coba ya. Jadi 15, cobakan dengan cara 15. Jadi Bu tulis di sini. Coba pakai rumus 15. Ya, itu mendapatkan hasil ini. Pasti sama. Ini tadi. Sudah di sini itu bilang. Persamaan linear bidang juga bisa pakai bentuk diskriminan. Bentuk determinan, sorry. Jadi bisa pakai ini langsung. Atau yang tadi Ibu bilang, XA itu kan X2 min X1. Sama. Sama persis. Nah, hasilnya juga sama. Artinya, untuk mencari persamaan linear bidang, kamu bisa pakai rumus kalau sudah diketahui vektor arahnya, karena kamu tadi kan udah jelasin dari persamaan vektoris, artinya udah ada gitu, dari vektoris, parametris gitu. Jadi ngelanjutkan dari situ, atau mau sama sekali berbeda, mulai dari 3 buat titik yang diketahui dari soal awal, boleh juga. Ya, terserah. Pasti sama hasilnya. Jadi sama aja nih, kalikan, berarti kan ini, nih. Ya, tuh, harus sama dengan 0. Persamaan linear, nah ini tadi yang Ibu bilang tadi. Jadi bisa pakai 2 vektor arah, bisa langsung pakai rumus ini. Kalau diminta cari persamaan linear bidang saja dari 3 buah titik yang diketahui, menurut Ibu lebih hemat menyelesaikan langsung pakai rumus ini aja. Determinan 3 kali 3, langsung selesaikan. Nih, langsung dapat. Ya, jadi ada 3 cara tadi. Kamu teruskan dari persamaan vektoris parametris dengan diketahui 2 parameternya, kemudian cari vektor normalnya. Kamu gunakan cross product, kemudian masukkan ke rumus langsung A dikali X min X1 tadi, dengan A, B, C adalah vektor-vektor normalnya. Cara yang kedua, kalau diketahui 2 vektor, masukkan cari determinan matriks 3 kali 3. Atau cuma diketahui 3 buah titik, langsung masukkan sesuai rumus yang ini. Boleh juga. Ya, macam-macam boleh cara yang mana. Kalau tidak dispesifikasikan, ambil salah satu saja yang menurut kalian mudah. Kalau harus pakai determinan matriks 3 kali 3, jika diketahui 3 buah titik, ya harus itu yang kamu pakai. Gitu ya. Oke. Kedua, tadi kita sudah berbicara persamaan vektor, persamaan bidang. Sekarang vektor normal bidang.
Oke. Vektor normal bidang V sama dengan 0 adalah vektor yang tegak lurus kedua vektor arah bidang tersebut. Jadi, berarti vektor normal itu pasti tegak lurus dengan A dan pasti tegak lurus dengan B. Kalau A dan B merupakan vektor arah bidang. Jadi ini tadi A dan B ini vektor bidang, arah bidang. N pasti tegak lurus di A dan B. A-nya ini XAI kalau kita notasikan dalam vektor unitnya, B-nya juga ini. Sehingga N, A cross B adalah rumus yang tadi. N sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. N-nya. Ya kan? Ingat, kalau I berarti 1-1, ya kan? J berarti di 1-2, ini 1-1, ini 1-2, dan 1-3-nya. Oke. Perhatikan persamaan 16A, 16B, 16C. Ada nggak? 6A, 6B, 6C. Dan terpotong ya, Bu ya? Nggak ada ya? Terlewatkan aja kali. Ini N ABC. Ini kan udah tahu ini. Ini maksudnya kali ya. Nih, 3 persamaan ini. N ABC adalah vektor normal bidang. Nih, jadi gantikan ABC-nya di sini nanti. Ya. Dari ini tadi. Plus C, Y min, Z min, Z1 sama dengan 0. Nih, kemudian perhatikan parameter ini juga. Parameter lambda dan mu yang tunggal memenuhi syarat ini. Sama dengan 0. Nih, ini tadi jadinya seperti ini ya. Kalau kita kelompokkan. X, X, B, A, Y, B, Z, A, Z, P. Ini adalah persamaan bidang V melalui titik P. X1, Y1, Z1 dan vektor normalnya A, B, C. Jadi sebenarnya ngulang-ngulang aja. Kalau kita udah cari vektor normalnya, kita pakai rumusnya sebelumnya X, A, Y, A, B, Y, B, gitu ya. Tapi kalau kita mau buat bentuknya seperti ini, kita buat seperti ini. Kalau 3 titik saja seperti yang tadi. Contoh, diminta menentukan persamaan linear bidang melalui 1 titik P dan sejajar bidang V1. Gitu. Misalnya bidang yang kita akan cari itu V2, ya kan? Karena V2 sejajar V1 berarti vektor normal bidang V2 sama dengan vektor normal bidang V1. Ingat kalau dalam garis di 2 dimensi, vektornya kalau sejajar berarti gradiennya sama. Artinya sama juga untuk bidang. Dia akan sama sejajar kalau vektor normalnya sama, gitu. Ya. Jadi misalkan N1 adalah vektor normal bidang V1, N2 vektor normal bidang V2, maka N1 sama dengan N2. Bidang V1 bentuknya ini. N1-nya berapa? Iya kan ABC. A, B, C. 2 min 3 min 5. Dengan demikian N2-nya juga sama. 2 min 3 min 5. Persamaan bidang V2 yang melalui titik P dengan vektor normalnya ini, ya udah masukin aja rumusnya sini semua. Ya, sama dengan 0. Kan? Kenapa bentuknya seperti ini? Karena ditanya ini persamaan linear bidang. Ya. Bidang V2 sejajar bidang V1. Persamaan bidang V1-nya ada, maka persamaan bidang V2 adalah bentuknya seperti itu tadi. Bidang V2 melalui titik P min 1, 2, 4. Artinya koordinat titik P memenuhi persamaan bidang V2. Yaitu D-nya 28. Kan belum selesai pekerjaan kita tadi. Ini belum selesai. Ya kan, masih dalam D tadi. Ini, kalau ini sudah langsung tahu. Kalau kita yang berikutnya, kalau pakai cara yang lain, karena dia sejajar, maka melalui ini. Berarti
udah tahu nih bidangnya itu udah tahu adalah melalui titik ini 2X min 3Y. Nah, ini. Yang akan dicari V2. V1 udah tahu. Maka bentuk V2-nya pasti seperti ini. Tinggal cari D-nya aja. Ya kan? Ini udah pasti sama ABC-nya. Tinggal nyari D. Gimana cara nyari nilai D-nya? Masukkan ke nilai ini. Nilai titik P ini. Min 1, 2, 4. Kalau dia melalui titik tersebut, artinya koordinatnya pada bidang tersebut. Iya, masukkan nilai D-nya. Jadi ini X1-nya, ini X-nya, ini Y-nya, ini Z-nya. Masukkan sini. Dapat D-nya 28. Ini cara kedua. Ya, ini yang cara pertama tadi. Yang mana yang menurut kalian mudah? Terserah, yang mana saja. Jadi cara satunya kita cari vektor arahnya. Cara kedua kita samakan karena kita tahu sejajar. Udah tahu bentuk T2-nya apa, tinggal nyari D-nya. Dapat juga ini. Ini cara kedua. Ya, jadi itu persamaan normal bidang. Yang ketiga adalah persamaan normal bidang yang normal Hess. Kalau diketahui bidang V, ada vektor arah, vektor normal maksudnya. Kalau bidang vektor normal ya. ABC, bidang V sama dengan 0. Alfa, beta, gamma adalah sudut antara N ABC dengan sumbu-sumbu koordinat yang ditentukan oleh arah vektor IJK, vektor unitnya. Misalkan N ABC tegak lurus bidang ini. Berarti alfa adalah sudut antara N dan J. Kemudian beta adalah sudut vektor N dan J juga. Ini terbalik. Nah, ini I ya, ini J dan ini K gitu. Ya, gamma adalah vektor ini. Ya, ini terbalik, ini salah ini ya. I, ini K. Nah, jadi D adalah jarak titik O ke bidang V sama dengan 0. Berarti kita cari ini. Ya, N dikali I, ABC dikali 100. Ingat, koordinat ini, vektor arah ini adalah 100. Kemudian J adalah 010 dan K adalah 001. Gitu. Masukkan sini, kalikan, ini adalah dot product. Dapatnya A, dapatnya B, dapat C per N. Itu ya. Ini panjang ya, panjang N. Ini menyatakan magnitude, bukan menentukan mutlak. Ya. A berarti cos alpha, cos beta, cos gamanya berarti ini panjang ini. N per N, magnitude N. Cos alfanya. ABC itu kan N. Tuh. Nih. 31 ini adalah merupakan vektor satuan yang searah dengan vektor N. Vektor satuan yang searah dengan vektor N. Ya. Bentar ya. Jadi 31 tadi adalah vektor satuan yang searah dengan vektor N. Cos kuadrat alfa, cos kuadrat beta, dan cos kuadrat gamma sama dengan 1, dan M, cos alfa, cos beta, cos gamma adalah vektor kosinus bidang. V sama dengan 0. Atau disebut juga dengan vektor normal bidang V sama dengan 0. Yang panjangnya satu satuan. Pasti panjangnya satu satuan. Kalau D adalah jarak dari titik O ke bidang V, dan titik X adalah sebarang titik pada bidang V, dengan kata lain maka D merupakan panjang OX atau proyeksi OX.
UX, XYZ, D-nya sama dengan UX kali M, dengan D-nya lebih panjang, D-nya lebih dari 0. D adalah ini, XYZ dikali cos alpha, cos beta, cos gamma. D berarti dot product saja. Bentuk ini adalah persamaan normal hash bidang V sama dengan 0. Nih, X cos alpha, Y cos beta, Z cos gamma. Dengan cos alpha, cos beta, cos gammanya dicari dari rumus ini tadi. Ya. Perkalian vektor normal dengan vektor unit dalam ruang. Ya. Hubungan persamaan linier dan normal bidang. Dalam bentuk persamaan linier V, AX plus BY plus C, Z plus D sama dengan 0, bisa kita ubah menjadi persamaan normal bidang X cos alpha dan seterusnya, sama dengan min D perpanjang N. Apa namanya, magnitude N, norm N. N-nya ABC. Adalah vektor normal bidang V sama dengan 0. Dijelaskan sebagai berikut. Cos alpha dapat cos beta, ini tadi kan. Ini. Kalau A saja berarti tinggal kalikan. Ini panjang, ini panjang, ini panjang. Ini. Substitusikan harga ABC ke bidang V. Nih ya, ABC-nya tadi dapat ini. Nih. Sama dengan min D. Ya. Kemudian ini masukkan ke sini. Min D kita pindahkan ruas. Min D ini. Kemudian semuanya kita bagi dengan N. N-nya tadi sudah diketahui, vektor bidangnya 0N, ini berarti akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Berarti ini sama dengan ini. Dengan ini harus lebih dari 0. Agar dipenuhi lebih dari 0, maka apabila D lebih dari sama dengan 0, ya, ruas kiri harus dikalikan dengan bilangan negatif. Bila D kurang dari 0, ruas kiri tidak perlu dikalikan dengan bilangan negatif. Ya. Berarti kita harus kalikan negatif. Kalau sudah negatif, nggak perlu. Gitu. Negatif kali negatif jadi positif. Ya, di soal nyatakan persamaan bidang V dalam bentuk normal hash. Ini V adalah bentuknya tadi X cos alpha plus Y cos beta plus Z cos alpha sama dengan P. P-nya adalah ini yang positif. Carilah cos alpha, cos beta, cos betanya tadi. N-nya tadi akar kuadrat ini. ABC kita berapa? Ini kan? 3, 6, min 2. Berarti N-nya panjangnya akar 9 tambah 36 tambah 4. Berapa? 49. 7. Ya. Nih. Cos alfanya, cos betanya, cos gamanya. C-nya karena min 2. Ya, min 2 per 7. P-nya adalah D. Nih. Min 6 per ini. Min 6 per 7. Harus positif. Harus positif. Oleh karena itu harga P positif, karena itu agar harga P positif persamaan ini tadi harus kita kalikan dengan bilangan negatif. Ya, ini kalikan dengan bilangan negatif, jadinya seperti ini. Gitu. Itu persamaan normal hash-nya. Ya, jadi yang sebelah kanannya ini harus positif karena ini negatif. Ya, tinggal kalikan aja ini. Kalikan min 1. Jika jadi min 3 per 7, min. Ya, itu persamaan normal hash-nya. Oke, yang keempat tadi jadi kita sudah berbicara persamaan bidang, persamaan normal bidang, persamaan normal bidang normal hash, dan sekarang kita lihat persamaan berkas. Sebentar ya. Sebentar, sorry.
Oke, persamaan berkas bidang. Kita lihat ada bidang V1 berpotongan dengan bidang V2 gitu ya. Nih, G adalah garis potong bidang. Tadi ingat kalau dia berpotongan pasti berupa garis gitu ya. Garis potong G itu adalah garis potong bidang V1 dan V2. Setiap titik yang terletak pada garis G pasti memenuhi bentuk ini. Alpha 1 V1, gamma, lambda. Lambda 1 V1 plus lambda 2 V2. Atau kalau sama-sama dibagi lambda 1 jadi V1 plus lambda 2 per lambda 1 V2 sama dengan 0. Atau bisa kita sederhanakan jadi lambda saja. Dengan lambda 1 dan lambda 2 adalah parameter. Lambda satunya tidak boleh sama dengan 0. Dengan demikian ini adalah persamaan bidang-bidang yang melalui garis G. Himpunan bidang yang melalui garis G disebut berkas bidang. Jadi bentuk ini adalah persamaan berkas bidang. Ya. Contoh, ada bidang W melalui titik O melalui, kita disuruh minta buat persamaan bidang W yang melalui titik O dan melalui garis potong bidang. Gitu. Kalau bidang W melalui garis potong 2 bidang, maka bidang W memenuhi persamaan berkas bidang V1 tambah lambda V2 sama dengan 0. Persamaan bidang W adalah nih. Ya. Nih. Jadi kan apa tadi? V1 plus lambda V2. Jadi ini ditambah ini sama dengan 0. Bidang W melalui 0, masukkan titik 00 ini jadi 24 ya. Min 12 lambda, yang lain 0. Sama dengan 0. Cari lambdanya dulu. Ini kan berarti 24 sama dengan 12 lambda. Lambda kita adalah 2. Lambda sama dengan 2 itu masukkan lagi ke persamaan bidang tadi. 2. XY-nya jangan. Itu. XYZ. Ranakan. Jadilah. Inilah persamaan bidang. Ya, kalau ada garis potong bidang, nah pasti persamaan bidang itu bisa disebut sebagai persamaan berkas garis. Ya. Yang kelima, persamaan jaringan bidang. Ada tiga buah bidang, V1, V2, V3. Tidak terletak pada berkas yang sama. Artinya bidang-bidang tersebut tidak berpotongan. Ya, kalau tidak dalam berkas yang sama. Ingat tadi definisi persamaan berkas bidang, berarti ada bidang yang berpotongan, membentuk garis. Gitu. Maka kita bisa menentukan bidang lain yang disebut dengan persamaan berkas bidang. Kalau tidak terletak pada berkas yang sama, berarti tidak berpotongan pada suatu garis atau sejajar satu yang lainnya. Kita jadi tidak berpotongan atau sejajar. Bidang V1, V2, dan V3 berpotongan pada satu titik. Ya, himpun bisa tidak berpotongan, bisa sejajar, atau berpotongan pada satu titik. Itu kemungkinannya. Himpunan bidang-bidang yang melalui titik potong ketiga bidang tersebut disebut jaringan bidang. Jadi bukan berkas. Karena melalui 3 titik potong. Ya, melalui titik potong ketiga bidang, titik potong ketiga bidang. Jadi bentuknya ini. Ya. Contoh soal, tentukan persamaan bidang W yang sejajar bidang U dan melalui titik potong kedua bidang. Jadi dia sejajar dan melalui titik potong. Ya, itu kondisinya ya. Jadi dinamakan persamaan jaringan bidang kalau dia sejajar dengan satu bidang dan melalui titik potong dua bidang. Kalau tadi berkas kalau dia hanya melalui titik potong dua bidang. Ya, itu ingat apa namanya kata kuncinya. Berkas dan jaringan. Jadi kalau dia bersejajar dan melalui titik potong kedua bidang, maka akan membentuk persamaan jaringan bidang, yaitu rumusnya ini. Artinya gimana? Kita harus tentukan gamma dan mu-nya. Ya. Nih. Berarti X min 3 plus lambda min 4 plus mu Z sama dengan 0. Kenapa? Karena tadi nih X min 3 melalui titik bidang ini. V1, V2. Ya. V1
X min 3 plus lambda Y min 4 plus mu 0 ya. Jadi melalui ini saja. X min 3 plus lambda Y min 4 lambda. Ya. Nih. Setnya 0. Tapi ditulis mu Z juga nggak apa-apa. Tambah mu Z. Ini bentuknya seperti ini. Karena bidang W sejajar bidang mu, maka vektor normalnya sama. 1, 1, 1 ini kan. A-nya 1, B-nya 1, C-nya juga 1. Nih. 1 lambda mu. Ya. 1 lambda mu. Yaitu 1, 1, 1. Lambda dengan mu-nya 1. Kenapa lambda dan mu 1 ini tadi? Lambdanya sama dengan 1, kalau samakan ini. Mu-nya juga 1. Substitusikan pada persamaan bidang ini. Maka diperoleh bidang yang dimaksud. Ya. Oke. X-nya 1, mu-nya lambdanya 1 juga, Z-nya juga 1, X masukkan semuanya. Sehingga jadi seperti ini. Ya. Habis. Jadi, Ibu rangkumkan 5 urutan dalam persamaan bidang tadi, persamaan bidang, persamaan normal bidang, kemudian ada persamaan normal bidang Hess, kemudian ada persamaan berkas bidang, dan ada persamaan jaringan bidang. Masing-masing persamaan itu, kalau diminta mencari persamaan bidang saja tanpa dispesifikasikan lebih lanjut, artinya kalian harus mencari persamaan vektorisnya, parametrisnya, kemudian melalui vektor arahnya, ya, gitu. Seperti yang diurutkan di awal tadi. Kalau diminta mencari persamaan normal, cari persamaan normal. Kalau diminta mencari persamaan berkas, berarti melalui titik potong 2 bidang. Kalau dia persamaan jaringan, berarti melalui satu bidang yang sejajar dan 2 bidang yang berpotongan melalui titik potong 2 bidang. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup. Latihannya banyak di buku kan? Kalian punya kan semua bukunya? Latihannya banyak di buku, bisa dikerjakan. Nanti ada beberapa soal, mungkin besok, minggu depan, sambil Ibu kasih beberapa soal yang mungkin dibahas oleh kalian. Ya, kayaknya karena kita cuma berenam, nggak perlulah Ibu foto. Pasti ketahuan kamu tuh kalau udah masuk. Ya kan? Si Ari ini katanya OTW ke Palembang ini, jadi ini lihat, nggak kelihatan gambarnya. Ya, Ibu harapkan kamu tuh nilainya bagus. Kamu tuh sudah S berapa nih? Ini bimbingan Ibu kalau pulau nah. Akmal ini Ibu PA-nya nah. Nopita juga. Melisa ini bakalan dengan Ibu, TA-nya Ari, PA-nya Ibu. Oh, ada PA-nya Ibu galau yang ngulang ini. S2 semua kan ini? Ya kan? Ya, S2 semua kan, nggak ada yang S3 masuk sampai S3. Biasanya kalau sudah S2 ini sukses, kalau kuliah geometri ini ngulang. Iya. Yang penting belajar yang betul-betul ya. Topik-topiknya kan seperti itulah, ada yang berbeda-beda. Dari dulu-dulu itulah yang Ibu ambil. Materi-materinya juga, bukunya yang itulah. Ya, jangan sampai tidak sukses. Akmal sudah TA kan, sudah sempro kan. Nah tamat semester inilah berarti kan. Jamal? Iyalah harus. Indri belum. Ah, masih kuliah lagi Mal? Enggak kan Mal? Semester inilah Mal ya? Desember kan? Iyalah. Novita ini enggak tahu, tergantung dia sendiri. Kalau Ari ini juga enggak tahu nih Ibu. Tinggal hanya Tuhanlah yang bisa menjawab, enggak tahu Ibu. Kalau Indri ini masihlah dengan Melisa 2017, belum ada kepentingan harus tamat sekarang. Enggak, sabar-sabar aja ya. Kalau memang masih ada yang diulang, ya ulang dulu. Akmal Ibu tanya sudah sempro, harusnya sudah deket hasil, ya kan? Mal, sudah sampai mana TA-nya? Lancar kan? Dengan Ibu Epi? Harus lancar dong, ya. Oke, cukuplah Ibu kira nanti minggu depan insya Allah Ibu siapkan juga latihan-latihannya untuk sama-sama kita bahas dan mungkin kalian kerjakan sendiri di rumah, oke? Karena udah S2 tadi, mahirlah sudah levelnya, gitu. Oke, cukup sekian dari Ibu. Nanti pastikan pop quiz malam-malam ya.
Untuk tambahan nilai itu diikuti 10 menit saja. Recordingnya juga Ibu share nanti di dalam link untuk ditonton ulang bila diperlukan. Oke? Cukup itu saja dari Ibu. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.